terus mau kelar situ gue tidur, tiba-tiba gue nggak sadar kalau gue itu tidur tuh lama juga men. Seminggu men. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Dendi Oktaviana. Di sini gue kedatangan tamu yaitu teman gue namanya Reski Bagi. Kenal ya? Yoi. Ya di sini gue bakal cerita hal-hal mistis lah. Kalian aja nih Res. Kisah yang pernah lu ngalamin dalam hal kerja di rumah itu ada gak sih Res? Hal-hal yang mistis yang kurang enak gitu. Jelas men ada men. Tapi gue selama ini dari kecil lah, dari sekarang belum pernah nggak duit ini ya, suara-suara doang. Contohnya kayak waktu pas buka gue itu pulang kerja kan pulang satu, buka gue lagi ada bola, kadang pakai sempak doang kan anjing. Sempak. Iya men, lagi seru-seru pas lagi Ronaldo Messi mau nyetak gol itu TV keronjak di film men. Situ gua kan masuk keluar kan langsung muterin antena, pas lagi buka gua muterin antena ya ada suara ketawa gitu men, jelas banget. Gua aja yang di kamar ya denger jelas. Itu kuntilanak yang ketawa. Persis sih suara kuntilanak men. Kayaknya sih kuntilanak lagi duduk di antena sama bokap gua di puter-puter kan, di sana kan keenakan dia tawa-tawa Itu kuntilanak. Itu kuntilanaknya nggak jatuh tuh hah? ke bawah. Kagak men, dia marah melek kan keenakan gitu duduk antena puter-puter bokap gua. Ekstrem juga kuntilanak itu ternyata ya. Parah sih, bokap gua langsung kaget kan, shock gitu. Iya. Tarik sampai jatuh. Juga. Waduh, dulu masih dibilang hutan sih enggak ya, ada lumayan baik rumah, cuman Emang dulu mah kayak nggak berempekan lah ya, di masing-masing kayak rumah, misalnya di sini rumah nanti berapa langkah rumah lagi ya gitu ya. sebanyak kebun lah. Akar juga tuh di sana rumah. Oh dulu sih di hutan rumah gua lumayan nih. Dulu ada aja ya, kalau setiap malam itu banget. Nah cuma kenapa cuma suara-suara doang ya. Nah ada lah di Kalau gue pribadi sih yang gue alami sih suara, tapi teman gue beberapa ada yang lihat nampakin langsung. nampaknya. Tapi dia nggak nampakin, terus dia jauh gitu, terusnya kayak di sini terus ujungnya di sekitar 10 meter gitu, kayak pocong. Pas kan dulu kan zamannya gue kan, gue dulu alim lah, Iya. sering ngaji gitu kan. Iya alim. Ngaji pulang jam 8. Ya lo masih kecil masih polos lah pokoknya lah. Gue situ waktu kecil tuh lewatin berapa kampung, 2 kampung gua ngaji, lewatin 2 kampung. Posisi lu rumah di sini hampir itu. Posisi rumah gua di mampir. Nah, Gua ngaji di Kidul, kampung Kidul gitu. ya. Situ perjalanan wah bambu, semak-semak, lewat lapangan, pokoknya ekstrim lah. Berarti dulu tuh benar-benar ya kampung banget ya. Ibaratnya kita ngelewatin pohon bambu, pohon pisang ya kan sih ya. Setelah itu Res, Wah dulu sampai gua saking malesnya ya, kalau umpamanya gua ngaji pulangnya ketemu begitu yang amit ya, apalagi malam Jumat, gua anti baca ngaji. Kalau malam Jumat gua sampai mabal anjir, ngaji mabal gua main PS. lucu juga. Jadi zamanan sekolah itu dibawa buat ngaji maba. Yoi. Oke. Ya gitulah, gara-gara mistis gitu orang-orang udah naik jus kan ya, udah bobok kakak, lo masih di Alif Batah anjing, gara-gara mistis. Tapi nggak apa-apa Res, walaupun lu masih kecil tapi lu niatnya emang udah bener ada sih buat ngaji gitu. Kasihan orang tua bangga lah, kan zaman sekarang mah ya boro-boro lah
ngaji juga pasti mengkol kemana gitu, susah kalau sekarang. sekarang buat ngaji udah jarang men. Iya. Beda kayak dulu. Ya, apalagi tampakin setan juga, boro-boro baca ini langsung diam aja. Bener gak? Iya, goblok mah. Kalau sekarang gitu, kalau ibaratnya terlalu gede gengsi lah pokoknya mah, maunya susah. Ada lagi ya setelah itu ada yang Wah, sebenarnya banyak men. Kalau diceritain gue gak cukup cuma 1 gelas nih kopi. slow kopi banyak ini cemilan Iya. nih, makan dulu Kok biar mau gue ceritain dari kecil sampai sekarang mah pengalaman mistis gue 10 kopi kudu siapin. tenang, kopi banyak. 4 hari 4 malam bisa nih. Tenang, Baru kelar. ada manajer udah nyiapin kamu. Nah, zamanan sekarang ada gak yang pernah lu nampak ngerasain? Wah, sekarang udah alhamdulillah lah jarang gue nemu suara begituan ya. Tapi kayak gue sih kayak perasaan gitu kayak ngelewatin kebun atau rumah kosong gitu ya. Wah, agak merinding juga nih. Tapi alhamdulillahnya nggak ada suara-suara gitu paling wujudin. Meskipun gue kan udah dewasa gitu ya, kalau ketemu begitu mah tetap men lari gue. Masih ada awal takut. Nah iya, gue mendingan ketemu maling bawa golok bisa dilawan daripada begitu mah. Bener. Dulu mah kan zamannya ada ya tali pocong lah, nenek gayung ngetokin pintu. Itu mah Wah. cuma hoak doang sih ya, ibaratnya kayak nakut-nakutin lah. Tapi ada bener men, Emang ada. pas pengalaman gitu yang waktu gua SD kelas 5 zamannya itu apa namanya pocong keliling. Oh, pocong keliling ya, Oh, iya. Tahu gua. Di situ deket rumah gua kejadian cuang-cuangki pulang jam 11 malam kerjaan Iya. pulang dia juga berubah gitu pocong hiber dia sampai cuang-cuangkinya ninggalin gerobaknya anjir. Mana bener. Terus di rumah gua sempet terjadi juga tuh dulu di rumah gua taruhin bel kan ya. Iya. Itu gua kira kan orang iseng yang lewat kan ya mencet 2 sekali ya. Kalau ada suara bel gua kira kan bokap gua kan pulang malam terus gua lihat inilah harusnya apa tapi ada suaranya gitu kan suara bel. Pas itu gua sedikit muak nih udah ada 2 kali nih gua sampun gua teriakin tolol lu ngapain sih lu isengin semua orang ada kerjaan lu bangsa gitu kan ke dalam ketok-ketok. Nah kata gue nih gak ada suara gerbang membuka tapi kok ada yang ngetok-ngetok pintu ya gitu kan. Gue situ gue udah mulai panik tuh men. Emang karena lagi sepi tuh men. Udah malam juga tuh udah jam 12-an lah itu. Udah malam sih. Bener sepi lah. Situ keadaan gue di rumah sama kakak gue dua tuh cewek. Lu berdua doang itu di rumah? Berdua men. Dulu gue waktu kecil gue ditinggal kerja pulang bokap nyokap gue. Situ gue udah mulai panik kan. Iya ada yang ngetok pintu. Lihat ada anjir. Terus itu langsung nangis dong kakak gue men. Amit-amit ya udah kan situ lagi zaman phone ya. Yang mau jadi banyak masuk kan gitu kan. Gue sampai mojok anjir di kasur sama kakak gue. Udah penuh selimut. Sampai tiba-tiba ada suara ini tuh gerbang membuka sama ngetok-ngetok. Gue ngerinya si pocong itu kan. Nah emang kadang itu gue kunci. Tapi lu di situ nggak ada prinsip ini mah bukan hal yang gaib lah, kayak Itu. maling gitu ya kan tandanya. Udah pas udah saya ngetok-ngetok itu ada suara gerbang buka ngetok. Gue kira mesti lagi kan. Bokap gue pulang gak dibukain pintunya sama gue. Ditajong pintunya bokap gue. Anjir. Gue situ langsung ceritakan ke gue. Wah gue juga langsung khawatir kan. Dari situ bokap gue udah jarang lagi pulang malam kan. Agak sorean aja berapa nih segini pulang gitu. Iya sih. Ya juga tuh zamannya nenek gayung gitu ya. Nah iya. Kalau nenek gayung gue belum main. Alhamdulillah. Tapi emang bener ada apa kali ya itu macam ya hoax atau kisah nyata lah. Tapi dibikin cerita anak itu bakal takut. Iya sih. Banyak bawang hanya ini cuman kalau gua gak pernah
apa ya, ngalamin gitu ya. Gua nggak percaya, tapi kalau nggak percaya sih tapi gua nggak percaya karena gua belum pernah ngalamin. Nah iya, Oh pocong ini ngalamin, jadi gua percaya lah. kalau pocong ini benar-benar ada lah. Dan kayak kita kan itu pocong ini kayak minta dipakein tali apanya tuh ya, kayak gitu ya. Waktu itu ini men bukan dilepasin, bukan lupa dari dilepasin, dia emang ada yang ngambil men. Oh diambil talinya. Iya, jadi kayak dulu tuh ada satu warga tuh dia nelfonin yang apa nggak ngerti gue kan hitam gitu pocong. Kebetulan si pocong itu tuh dia tuh masih perawan men, belum nikah, kata aku kasih buat jimat kan ya. Itu cuma minta buat ini doang, balikin dari pocong yang minta tolong sebenarnya, cuman minta tolong juga kalau ngujudin mukanya kan kita juga serem gimana menolongin kan. Itu ke warga-warga apa ke mana gitu? Itu sih kalau kayaknya sih kalau ini aja sih kayak sesempatnya dia kayaknya nggak tiap hari juga. Oh, nggak tiap hari. Kadang-kadang main ini juga kalau lagi ngamut bosen juga minta tolong kan ya. Setelah itu orang itu yang punya pengen ilmu kebal itu gimana tuh guys? Yang nyopotin talinya. Wah di situ belum ketahuan men, Belum tahu siapa orangnya itu. belum tahu siapa, tapi udah waktu itu lagi taraweh di apa namanya kampung dekat kampung orang itu apa namanya, ada kampung situ dekat Oragas itu, kampung Oragas sampai kampung Oragas itu Iya. di kampungnya bibi gue itu lagi ada sholat taraweh. Dia itu wujudin nampakin lu bayangin men di musola gitu ya lagi taraweh dia nampakin. Seberapa hebohnya itu musola juga semua. Terus kabur dari ilmu sholat. Langsung lari, tapi kalau ustadznya kagak, dia malah ngajak ngobrol. Emang ustadznya itu penasaran itu maksudnya apa gitu kan. Si ustadznya itu udah ngajakin dulu kenapa masalah jadi dia kayak pelayanan gitu, kayak ada yang nungguin dia tolonglah ustadz kan untuk dikasih tali baru ya. Di situ memang kebetulan si pocong itu bukan di orang kampung gua sih. Oh bukan kamu sebelah. kamu sebelah gitu. Tahu gua sih kalau belum puasa itu ibarat kan ya bahasa ininya pocong pada diikat-ikatin lah. Kalau belum puasa ini benar-benar ada nampak ya, makanya juga Dia kurang senang kali ya dengan keadaan matinya. juga sih benar. Karena hal yang itu meninggalnya hal wajar apa kagak ya? Untuk meninggal sih wajar men. Wajar, berarti yang Yang bikin nggak wajar itu dia diambil kalinya. Jadi ya itu kan terganggu lah hal yang dia punya itu tidak diinginkan diambil sama orang ya. Sampai nongol orangnya nih. Ya enggak lah, aman di sini. Walaupun ya gini lah suasananya udah malam juga sih bre. Ya sama lah. Bahaya kalau nongol nih. Ya janganlah, tenang, aman kok di sini mah. Kita mah akan mengganggu kok. Lu aman, rumah lu dekat, rumah gua jauh anjing. Coba selangkah doang kan lah. Naik motor udah nyampe. Cuma beda ini doang kampung. Nah kejadian itu ada lagi guys. Waktu zaman lu kecil lah. Nah pas itu juga pernah nih bre, teman gua cerita. Ya masih zaman bocil lah. Lu pernah sempat kecelakaan ya res? Yang di turunan apa tuh yang ini? Turunan ini nih namanya, yang mau ke pertigaan. Yang lu naik motor itu, yang lu masih ibarat lu udah luka parah tapi masih. Oh Nah, itu, nah, wah kelas 1 itu, SMP gue itu. Nah itu seru tuh ceritanya. Nah di ceritanya wah itu sedikit porno men. Gila, gua kelas 1 SMP udah main jocil. Bocil itu udah banyak ibaratkan sekarang lah. PKB-an lah. Iya Sekarang kalau sekarang mah PKB-an lah. oh muda lah. Dulu gua jemput cewek itu sore nih, jemput cewek sore gua ajak main kan tongkrongan gua, jam 2 malam baru gua anterin. Nah di situ keadaan emang sepi, udah sepi nih, gua ngelewatin kuburan tuh, astana lah ya.
Nah, Iya. di satu lahan itu kuburan semua, terus sepi juga, jauh dari rumah dan raya sepi. Nah pas itu tiba-tiba ada mobil losbak nih ngebut berlawan arah sama gua. Si mobil losbaknya itu nyerempet stang gua men, jadi gua hilang kendali nih. Hilang kendali gua emang kadang lagi nggak kencang amat sih. Iya, pelan gitu ya, Iya, slow lah. slow, tapi namanya begitu kan gua kaget panik kan, mecel gua men. Nah situ mecel gua parah dari berapa meter ya, ada kali 6 meteran sama gua mental. Jauh juga itu. Sampai alis gua nih men, habis men dulu men, Alis yang habis sama habis. Pada robek dah badan gua dari tangan, dada, pinggang, kaki, muka, kena semua, robek semua. Bukan lecet ya, robek nih. Apalagi kaki parah men, kelihatan tulangnya anjir. Rino. Lihatnya aduh. Di situ badan pas lagi jatuh, napak aspal gue sadar nih, muka gue nampak ke aspal, depan mata gue bustip motor nyala. Di situ gue stipar. Di situ gue keadaan alhamdulillah langsung bangun, nggak langsung pingsan sih, langsung bangun bangun motor. Cewek gue cari dulu tuh, nggak tahu Cewek. taunya Itu nyempil. Cewek lu mental apa, Pak? Mental men. Oh, mental. Untungnya dia tuh mentalnya bukan di jalan raya, mentalnya dia ke samping. Oh, ke samping. Iya, Ibaratnya sampingnya udah semak-semak gitu. semak-semak. Oh, masih aman lah ya. Iya, tapi pas gue cek, sayang banget men, pakainya lecet. Sensor itu kan. Gila. Oke, ya. Nah, setelah mental itu, Res. Nah pas itu gua kan panik kan, namanya anak orang kan, Iya. yang baru pacar, gua tahu kan anak orang namanya apa kan. Gua cek dulu nih, ternyata cuma alhamdulillah toket sama tangan hektik gitu. Ya. Pas gua lagi ngecek itu dia panik ngeliat gua tuh. Nah. Gua kaget kan, lu kenapa panik ngeliat gua? Nah. Nah, coba dah lu ngaca. Gua ngaca tuh, wah anjir. Pas Habis gua banget ngaca, lah. gua baru sadar kalau gua udah habis badan gua. Tapi keadaan situ gue masih fresh men, jadi gue nggak ngerasa luka. Ya itu berarti lu nggak ada rasa sakit tuh pertama Kagak. pas bangun itu. Kagak Iya. sama sekali. Gue cuman kayak Nah. kaget deg gitu, cuman nggak ngerasa sakit men. Pas gue ngeliat bener-bener anjir, gue udah kayak zombie anjir. Itu warga yang di sekitar nolongin nggak, Res? Apa di mana? Kebetulan situ kadang lagi sepi. Oh, Nah, sepi juga ya. beberapa menit, 5 menit kemudian pas gue lagi mencoba ngecek motor, ada yang ronda tuh lewat. Oh. Mungkin dia ngedenger suara gue jatuh ya. Dia emang lagi keadaan yang roda tuh lari ke arah gua. Iya. Non diserempet mobil, kabur mobilnya. Nah pas gua itu warga itu ngecek gua, warga itu kaget juga. Ayo kan non robek. Ih tuh kasih emang sih alhamdulillah. Terus gigi untuk gimana di antarin pulangnya. Terus nggak usah mah, mungkin jemput temen-temen. Nggak lama teman gue kan emang buat kabarin kan, gue telepon, nyamperin tuh, datang buat motor. Pak temen gue juga panik tuh. Gua kadang situ kan emang namanya dulu kan gue si bocah kan, kalau ada apa-apa kayak gue kecelakaan di motor atau gue jatuh gitu ya, kalau pulang ke rumah itu gue bukan diobatin men, gue udah ngomelin sama orang tua. Benar. Jadinya lu lari ke teman lu. Ya temen gue nginep. Paginya gue langsung pulang ke rumah nenek gue. Ya pulang ke rumah gue, pulang ke nenek gue. Nah situ karena nenek gue rumahnya sepi, nenek gue tuh lagi kondangan. Iya. Pulang tuh sore tuh nenek gue ngeliat keadaan gue parah kan. Situ gue udah mulai kasih nut ya, tapi udah gue cobain betadinin ya. Pas gue itu nenek gue pulang, gue langsung diajak ke ini dong, rumah sakit. Buat bersihin lukanya. Emang gue nggak sempet bersihin, cuma pakai air doang, nggak pakai alkohol. Udah dijahit terus semua dikelar. Situ gue tidur, tiba-tiba gue nggak sadar kalau gue itu tidur tuh lama juga men. Seminggu men, seminggu udah kayak koma gue. Gila, kayak orang mati, nggak ada nyawanya lagi. Gue katanya pas gue tanya-tanya ya, emang pas gue bangun juga pada kaget gue lah, mau ngumpul gini ngapain nih, kata gue pada linglung lah ya. Iya pada yasinan kan ya, doain gue.
kebetulan situ dulu uyut gue tuh bisa lah gitu bisa ya. ya. Uyut gue diri gue tuh roh gue kata kasarnya ya. Iya. Roh kayak seperti itu mah kayak mesti roh gue itu masih ketinggalan di tempat Tinggalan. kecelakaan itu. Iya, pas lu tidur seminggu itu. Ya, tidur seminggu. Emang situ tuh katanya roh gue tuh ditahan sama yang punya wilayah itu. Oh iya. Makhluk itu. Ya, yang pasti yang ngerti mah paham Soalnya, lah. kenapa ditahan? Ya. Emang gua tuh adanya tuh habis ya macam-macam lah yang mendoakan. Iya. Oke. Oke. Kayak kita mah kesel lah ini. Iya, bener lah. Terus gua lanjutkan ceritain sama ini pakai duit gua. Sebelia sini juga sama saudara-saudara itu panik dulu kan aku sampai segininya kata gue kan ya. Gak nyangka gue segini. Wah, gue liat badan gue udah pada diperbanin anjir. Di situ gue baru wah ngerasa sakit yang parah banget gue sampai nggak sekolah gue sebulan gue. Set lama gitu ya. Gila gitu. Ngerasa itu gue suka gak nyangka gitu sampai alhamdulillahnya masih bisa hidup sekarang. Lu bayangin koma men, komanya bukan rumah sakit, di rumah lu semediasinin 7 minggu gila. kalau koma di rumah sakit pakai selang sih wajar nggak mending amat ya. Iya. Yang bikin paniknya diasinin gua, buset lagi tidur diasinin udah kayak orang mati. Disyuri anjir, gila kata gua anjir. Itu juga pas lu 7 minggu ya koma ibaratkan ya, itu orang tua juga pasti panik lah ya. Panik situ, Pasti ya. panik pas itu juga pas gua kan udah bangun juga. Emang orang tua gua tuh sibuk ngomelin gua. Oh, lu bangun langsung diomelin. Omelin. Ya mungkin kesel Iya, kan ya. Kenapa? iya sama hawa sayang juga lah. Iya. Benar. Omel tapi akhirnya ya juga apa kasihan ke gua kan. Sama situ. Wih. Buset dah. Gua kira siapa di belakang. Oh, ternyata ada orang. Ya, terus aja. Mau di tangan tamu di sini. Iya. Gua kira siapa gede banget tinggi. Ternyata PRT. Aduh. Buset, emang itu sih anggur Ngopi. merah Ngopi. itu Oke. orang ngopi sama Lagi ada tamu. Oh. Nah, setelah itu Res, pas lu dimarahin sama orang tua, dimarahin bukan karena kesel ya, karena hawa sayang lah, karena ya anak namanya juga pasti nggak mau kenapa karena orang tua. Wah, di situ gua juga pas masuk sekolah nih, sampai panik teman-teman gua kan. Iya. Keadaan gua diperban. Tapi di situ yang gua anehnya itu kok tiba-tiba gua nyampe kata sering nggak ada kata kasihan gitu sama orang tua yang ngerasa gue. Dulu kan gue sebelum kecelakaan namanya orang anehnya di masyarakat gue ya gue lebih baik ngalah lah gitu ya. Nah, Gue orangnya dulu emang lebih baik ngerangkul ya. iya. Tapi setelah kecelakaan kok emosi gue makin tinggi gitu ya. Sampai gue cuman sepatu gue diinjek gitu teman-teman gue ya. Emang sebenarnya sih kok sekali sih nggak apa-apa ya, sekali 2 kali ya. Tapi dia kayaknya sengaja nih. Kadang gue lagi mesti jahit kan, jahitan gue belum dibuka, gue duduk istirahat, orang-orang jajan, gue di kelas duduk gue. Iya. Ini gak bisa bergerak. Nah tiba-tiba udah 3 kali nginjek sepatu gue, bocah gue angkat Den. Gue angkat, gue banting, gue padahal kadang lagi ini. Makanya lu ada jahitan, perbanan masih Iya. sakit, masih sempat ngeban. Gila, gue situ, kok kata gue nih, Boleh. emosi gue kok ini kata gue ya. Makin membara. Teruslah orang lagi kecelakaan sakit itu pasti awalnya lemes lah, nggak bisa Iya. ngapa-ngapain, bener nggak? Ini langsung bisa ngebanting gitu, kayak terus make udah berarti. Gak nyangka gue situ juga. Dari situ main gue, dari pengalaman gue kecelakaan gue sampai tidur seminggu itu, gue nggak kayak kayak aku gitu sama orang gitu. Yang tadinya gue dipalak pasang ngasih ya, ada nih ini nih. Emang gue dulu kan ya kalau orang buat minta ngopi sih, kalau minta yang baik-baik sih nggak apa-apa ya, gue Iya. kasih. Tapi setelah gue kecelakaan itu, gue sempet nolak terus tuh sampai cekcok kan sama preman, kata kasarnya
jakam lah gitu Iya, kalau iya, zaman sekolah mah. iya, jakam lah. Gua sampai ribut pas istirahat tengah jalan, anjir macet tengah jalan tuh. Gila, kayak teman-teman gue juga gue berubah katanya tuh. Gue juga ngerasa, oh ini sih berubah gitu ya. Kayak ada emosi gitu tuh. Oh, emosi gue gitu. Awal-awal yang tadinya pendiam, itu kebanyakan orang yang awalnya pendiam, pasti kalau nggak ditoel, kalau nggak diusir, pasti kita juga sama sabar, lama juga awal pasti kesel lah, bener gak? Iya benar. Bener itu lah, dia mungkin ibaratkan gini lah, orang yang diem aja nggak mungkin bakal diem, pasti bakal bergerak gitu. Karena orang yang diem itu bakal mematikan. Iya, satu juga gue situ mikirnya apa ya? Pada dasarnya lah gue cuman ditonjok. Seberapa sih lu kan ditonjok kan ya? Nah, gue aja dijahit sampai badan gue dijahit semua pada robek. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, sekarang masih hidup kan. Masa tonjok gue mau takut? Nah situ gue prinsip gue masih prinsip setelah sembuh begitu gue prinsipnya. Nah, makanya setelah dari SMP SMA tuh alhamdulillah gue nggak pernah musik tuh kan ya. Apa ya, orangnya gue ini sih nggak pernah nyari masalah, tapi kalau ada nyari masalah suka gerget juga men. Lawan lah ibaratnya, Iya, kalau iya. udah nggak mandang bulu lah. Kata orang sih kayaknya Leon kayaknya ini deh, kayak ada yang jagain gitu ya. Gue sih itu nggak begitu percaya ya. Tapi pas gue tanya ke kakek gue itu sih yang iya kayak dijagain. Itu ngejagain dalam hal mungkin jagain itu dalam hal menjagain dari turunan gitu, apa gimana? Katanya sih dari turunan. Turunan Pas kulit lu. iya pas gara-garanya tuh pas awal dijagainnya tuh ini kulit gue kan emang waktu gue koma itu selama seminggu. Nah mungkin sih gue kali ya. Oh iya. Buat menjaga depannya biar gak terulang lagi nyampe terus seminggu gini gitu gue kecelakaan gitu. Kata kasarnya jangan sampai hilang kesadaran gitu. Hilang kesadaran karena bukan karena apa ya, kayak kehabisan darah gitu. Hilang kesadaran karena ini mistis lah gitu ya. Jadi yang ibaratnya dalam menjaga lu itu itu kayak jawara apa gimana deh? Nah sempat pernah lu ngobrol juga sama bapak dari bapak lu gitu. Jadi menurut ngobrol-ngobrol juga cerita gitu dulu tuh kakeknya uyut gue itu dia itu Raden kan. Raden ini di kampung Binong zamannya anak onta turun onta dulu tuh kakeknya uyut gue itu kayak apa ya, raja lah gitu ya, kerajaan. Terus itu gue percaya. Nah, gue lebih percaya lagi dulu pas keadaan warisan dari kakek gue itu mau dijual yang sekarang jadi harmoni. Oh yang jadi perumahan itu. Iya. Okay, ya. Nah ada 4 pengacara nih yang ngurus. Dua pengacara ini meninggal nih ngurusin tanah itu. Setelah kata Ayut gue kan bilang ke bokap gue itu, lu ngapain jual tanah ke pengacara, lu bisa aja jarak ke kakek gue yang punya tanah itu. Sejarah tuh kan bokap gue tuh sering ya inilah ngirim doa gitu ya, izin gue dulu langsung nih 3 hari kemudian langsung laku itu. Gila, itu gue udah semakin yakin apa ya, wah kalau itu benar-benar ini apa ada lah ibadah dunia lah ya bisa gitu, orang bisa gitu lah. Bisa pokoknya intinya pasti kalau zaman dulu mah pasti punya pegangan, pasti ada. Iya justru itu gue cari kata gue kan emang gue turun berapa, kata gue naik 20 gitu kan ya. Lalu pernah sempat nanya juga gitu. Iya, gue ini keturunan berapa nih gitu, gue sampai masih dijaga gitu ya. Iya. Tapi keturunan terakhir nih. Pas itu sih gue percaya
yang nggak percaya. Kalau mistis gue sebenarnya kalau mistis yang bikin nggak percaya itu karena kok ada gitu sampai yang orang sakti gitu, Iya. lebih sakti kayak dari Tuhan gitu Iya. ya. Soalnya gue percaya tuh yang sakti di bumi itu hanya Maha Kuasa, Iya benar. tapi kok ada gitu ya, ya orang manusia biasa bisa ini lah gitu. Emang kalau keturunan itu pasti bakal ada, Res. Ya kan dari dulu ya. Kita misalkan anak yang misalkan ya bokap lu keturunan yang berapa, pasti itu bakal turun. Gimana gitu kalau lu itu punya, pasti bakal nurun ke anak-anaknya. Pasti bakal nurunnya. Misal bapak lu misalnya anak ketiga nurun, pasti mentok-mentoknya yang gue tahu gitu, pasti bakal nurun sampai ke keturunan ketujuh doang. Gitu. Keturunan. Itu makanya gue melarang keras buat masalah gue tuh sama keluarga jangan ucap, jaga ucap lah gitu ya. Soal duit itu lidah pahit nih atau kamu Kayak jangan langsung ucap langkah lah gitu ya. gue tuh ada orang sakit nih minta tolong ke Iya. gue. Nah dia itu kalau bilang sembuh langsung sembuh gitu. Sembuh itu. Langsung sembuh, lidah pahit ngomong. Gue sih jangan percaya karena yang bilang nggak percayanya gue belum mengatakan mata kepala gue sendiri nggak pak. Iya, iya. Nah di situ juga bokap gue yang gue lihat dulu zaman gue SD tuh nyampe SMP ya, sering gitu kayak ngobatin orang kayak gila nggak wajar gitu, Oh, kayak bokap. diguna-guna Itu bokap lu. terus kayak orang disantet buat kayak dulu zamannya kayak ganteng itu nggak penting, yang penting lu sakti nih buat Nah, dapetin cewek itu nih. Iya. Sampai saudara gue kan kena tuh cewek kan diguna-guna tuh biar suka tuh sama Wah, si iya. cowok itu Kasarnya pelet lah ya. pelet Ah, pelet. oke. Cobain buka gua dari yang dia nggak wajar kayak begitu kan. Tapi setelah dia buatin buka gua, orang itu semua buka gua kalau tengah malam tuh pasti dia tuh Oh. kayak Efek sampingnya kena ke bokap lu gitu. nah Ngeri juga tuh ya. ya itu kayak seakan-akan kayak ngelawan buka gua lah Ah. rohnya itu. Kalau tengah malam tuh buka gua itu tiba-tiba lagi tidur nyenyak, Iya. mata melotot nggak bisa gerak, main nggak bisa ngomong. Ya itu 10 menit kemudian baru bisa ngomong, nangis buka gua. Itu ternyata ya masih kayak orang lu jatuh bisa nanda ada Iya. lu enak pendek ngomong tuh kayak tanah gitu, tapi lu nggak bisa bergerak. Emang gitu, Res. Kebanyakan orang yang bisa nyembuhin atau ibaratnya ya bisa nyembuhin orang ini pasti bakal timbal baliknya ke orang itu. Karena kenapa? Karena banyak orang yang suka atau iri gitu. Ya Ini nggak mikir, beda kayak contohnya kayak lu nih lagi ngedeketin si ini nih, Iya. nah, lu gue slip nih ya, Hmm. slip, dan si yang lu suka ini masuk ke gua nih kan. Nah, iya. Nah lu nggak terima dong, nah pasti lu ngelawan gua dong. Iya, dengan hal yang negatif. Nah, Ya. kayak contohnya kayak Oke. gitulah. Ah. Kayak nggak terima gitu loh, ngelawan kebutuhan gua. Sampai Ya. keadaan lagi kakak gua sakit, tengah malam itu kayak orang jalan dengan sisi parah, tuh anjing. Ya suara orang apa kaki gede, beda suara tikus ya. Kalau suara tikus bruluk Iya. gitu kan ya. Waktu itu set deh. Dendamnya benar-benar pengen ngelawan banget. Ya karena pengen ngancurin lah. Sampai tengah malam jam 3 Sampai begini. kan ya, jam tengah malam jam 3 rotok gue kira apaan kan ya, buka gue bangun tuh kirain maling. Iya. Buka gue bangunin gue, bangun ada maling nih. Gue diem kan ini itu ada siapa, pas gue keluar tuh ngecek ke bokap gue. Iya. Wah depan rumah gue baik banget tuh, jadi kayak soal gue mah ada yang ngirim lah gitu. Nah, iya. Gila. Terus itu sempat agak-agak percaya tuh gua sama kayak gitu. Dan situ lo percaya. Percaya. Emang benar. Kalau misalkan ya itu gitulah, orang yang bisa nyembuhin pasti ada aja ya serangan. Nah, serangan gitu, misalkan serangan itu nggak bisa ke bapak lu, pasti jatuhnya ke keluarga. Gitu. Namanya kayak bapak gua ngobatin orang. Nah, Nah, serangan yang diobatin itu sembuh kan.
pasti rohnya itu melawan bokap gue nggak bisa. Nah, Nah, iya nanti itu. larinya ke anaknya, Ya kalau kayak mana kakak gue yang itu sakit ya gitu. pasti itu ada aja. Karena pertama orang yang nggak suka, benci, iri. Udah malam juga sih Res, udah jam berapa itu, jam 2 ya. Ya kita tutup lah acaranya. Motivasi lu buat usaha bisnis gimana tuh Res? Bisa Motivasi gue sih saya boleh men, tapi lu jangan berlebihan. Yang lu fokusin itu, yang lu harus yakin itu bukan soal boyfriend. Yang lu harus yakin itu yang di dunia ini tuh yang paling sakti itu bukan dukun atau kayak apa ya namanya normal gitu kan ya, tapi Tuhan men. Mereka itu cuma perantara men. Dan kalau dibandingin ilmu Tuhan itu kayak apa ya, kuasa Tuhan itu nggak seberapa mereka itu. Jadi kalau misalnya umpamanya kalau mau ngalamin hal seperti itu, ya lu beradu lah sama Tuhan, kayak sholat lah, minta tolong, doa, pasti dikabul. Lu nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah gede gitu. Pokoknya lu harus ya selalu Tuhan lah men. Contohnya kayak lu teman gua, nah, terus kenal lama teman sama lu nih, kenal lama nih, lu ngajak gue sholat tapi gue pura-pura budak, lu kesel nggak? kesel. Nggak beda kalau waktu ajan Tuhan kita ngajak kita sholat, kita nggak sholat, Tuhan marah sama kita men. Dan sampai Tuhan lu marah malu, ya selalu lah tepat waktu lah sholatnya gitu ya, cuma waktu terus Mantap. biar Ini kita akhiri. selalu dekat sama Tuhan lah. Iya. Coba, oke. Ketemu lagi sama gua di Dokter Pena dan Res Kipawi. Thank you Res. Yuk.